Shalom, selamat Paskah saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 23 ayat yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tunduk pada kehendak yang salah. Saudara, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal saudara, ungkapan itu tidak selamanya benar. Tidak selamanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika Israel datang kepada Samuel dan meminta seorang raja kepada Samuel, Samuel kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, mereka meminta seorang raja, mereka menentang aku. Tuhan kemudian berkata kepada Samuel, berikan kepada mereka seorang raja. Mereka bukan menentang engkau, tapi menentang aku, kata Tuhan. Suara rakyat tidak selamanya suara Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, orang-orang menaburkan, meletakkan pakaian di tengah jalan. Lalu orang-orang itu berteriak, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi saudara, beberapa hari kemudian, orang-orang yang kurang lebih sama dari mulut mereka kembali berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Suara rakyat tidak selamanya suara Tuhan. Saudara, Pontius Pilatus adalah kepala wilayah yang ditempatkan oleh Kekaisaran Romawi di daerah Yudea. Dan dia ditempatkan di sana. Kaisar Tiberius menuntut setiap kepala wilayah yang ditempatkan di daerah jajahan untuk selalu menjaga kepentingan, ketertiban kerajaan Romawi. Menjaga ketertiban di wilayah di mana dia ditempatkan. Tidak mentolerir setiap pemberontakan, tapi juga tidak berlaku sewenang-wenang kepada para penduduk yang ada di daerah jajahan itu. Saudara, ketika Pilatus memeriksa Yesus, dia tahu bahwa Yesus tidak memiliki kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Dia tahu bahwa Yesus tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya pasukan yang menjadi modal untuk melakukan pemberontakan. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu Yesus tidak mungkin untuk melakukan pemberontakan. Tapi di sini, Paulus berada pada dua fakta yang saling bertentangan. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi pada sisi yang lain, dia harus mengikuti tuntutan orang banyak untuk menghukum mati Yesus. Dan sebagai seorang kepala wilayah, Paulus harus memberikan keputusan yang jelas. Dan pada akhirnya, Paulus mengikuti keputusan orang banyak, menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, sikap kompromi dari Pilatus ini menyebabkan orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum mati. Sikap kompromi untuk menjaga ketertiban bangsa Romawi dari Pilatus ini menyebabkan orang yang tidak bersalah harus dihukum mati. Saudara, Pilatus sebenarnya tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia tidak mencegahnya. Padahal Pilatus memiliki kekuasaan, kedudukan, sarana dan prasarana untuk mencegah hukuman mati itu. Tapi dia tidak melakukan dan menyebabkan Yesus akhirnya dihukum mati. Sikap kompromi dari Paulus ini menyebabkan kejahatan kolektif terjadi. Sikap kompromi dari Paulus ini menyebabkan penghakiman massal terjadi. Saudara, di masa-masa Paskah ini, setiap kita, saya dan saudara, sebagai orang Kristen, kita akan selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kita akan selalu dihadapkan pada putusan-putusan, pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan setiap putusan-putusan yang kita buat itu selalu memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka kita selalu harus berpihak kepada kebenaran. Kebenaran haruslah tetap kebenaran sekalipun langit runtuh. Saudara, kita harus belajar untuk tidak mengikuti kehendak mayoritas yang salah. Dan kita harus selalu berpihak pada kebenaran
dalam setiap keputusan yang kita buat. Dengan selalu berpihak pada kebenaran, pada setiap keputusan yang kita buat, maka kita bisa memastikan bahwa apa yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari keadaan ketika Yesus ada di tangan Pilatus. Ketika dia diadili oleh Pilatus, Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tapi dia kompromi dengan keputusannya dan menyebabkan penghakiman massal terjadi. Tuhan, tolong kami agar dalam hidup ini sebagai orang percaya, dalam memutuskan apapun juga, kami selalu berpihak kepada kebenaran sekalipun sendirian. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Paskah, saudara.